Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab 5 yaitu mikrotik akses. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari yaitu metode akses router OS, akses router port menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, Wi-Fi, QuickSet, dan Telnet dan SSH. Kita masuk ke materi pertama yaitu metode akses mikrotik router OS. Diibaratkan seperti mikrotik akses presence. Jadi bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses? Yaitu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yang bisa kita kenal dengan router board atau perangkat aslinya atau real device. Jadi dari real device maka kita bisa mempersiapkan image router OS, lalu bisa kita install di PC. Jika kita ingin menggunakan real device, kita bisa menggunakan perangkat router board yang murah, yaitu perangkat mikrotik Headlight RD941 yang berharga 300.000 sampai 400.000, yang memiliki berbagai port, yaitu port 1 bisa kita koneksikan ke internet kita seperti IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Untuk port 2, 3, 4 itu koneksi jaringan LAN ya teman-teman, yaitu untuk jaringan lokalnya. Jika untuk awal pertama kali ketika kita ingin mengakses mikrotik router port ini, kalau bisa jangan memakai port 1. Karena port 1 biasa kita gunakan untuk akses ISP yang memiliki firewall juga untuk awal pertama kali. Untuk cara akses mikrotik kita, mau itu menggunakan real device ataupun router OS yang kita install di PC, jadi terdapat berbagai akses metodenya. Setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC, kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya, dan cara untuk akses mikrotiknya pun beragam. Dapat menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, serial console, remote server terminal atau SSH, Winbox, FTP, dan lain-lain. Kita contohkan untuk orang yang memasang atau menanamkan mikrotik di komputer menggunakan router OS, menggunakan image router OS, maka dia bisa mengaksesnya via keyboard atau CLI. Akan tetapi sekarang banyak yang menggunakan dan Winbox. Untuk akses mikrotik, kita bisa install Winbox di web browser dan kita sesuaikan. Nah, untuk akses mikrotik menggunakan Winbox, pertama kali untuk masuknya bisa klik MAC address. Kita lalu bisa klik connect. Nah, ini untuk akses pertama kali. Setelahnya kita bisa tanamkan IP address sehingga kita bisa login menggunakan IP address. Ketika kita berhasil pertama kali akses ke mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default konfigurasinya. Jadi nanti kita bisa remove saja. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga menggunakan API atau aplikasi program interface yang biasa digunakan untuk MIMO network programming. Selain itu, bisa menggunakan QuickSet and Wi-Fi yang berbasis HTTP. Jadi kita bisa mengaksesnya di web browser. Ada juga yang namanya mikrotik app. Ini untuk jika kita cek mikrotik interface bandwidth-nya, maka secara real fast, dan untuk pembelajaran kita akan menggunakan Lab Virtual Environment atau Pinet Lab. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu akses router port Winbox. Pada materi kali ini kita akan coba membahas tentang akses mikrotik menggunakan salah satu dari metode sebelumnya, yaitu Winbox. Di sini kita menggunakan Winbox pada perangkat real device router port. Kita lihat, jadi dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN pada Ether 2. Jika pertama kali, jangan dicolok di port 1 terlebih dahulu, karena ini by default dan ada firewall-nya. Jadi ini biasa digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi kita bisa fokus ke Ether atau port 2-4. Secara topologi, di sini kita colokkan kabel LAN-nya ke port 2.
Lalu kita colokkan dari mikrotik ke PC kita. Jika di PC tidak ada port LAN-nya, maka kita bisa menggunakan adapter dari USB yaitu Ethernet LAN. Jika sudah tercolok semua dengan kabel LAN, baru kita aktifkan mikrotiknya dan powernya sampai menyala. Di sini kita bisa buka Winbox-nya. Jadi ini tampilan pertama kali Winbox-nya. Pastikan mikrotik kita sudah terkonek atau teridentifikasi secara default identity, MAC address, dan IP address. Kita bisa login pertama kali dengan MAC address. Kita klik MAC address-nya, kita klik System, dan kita klik yang Remove Configuration. Jadi ini langkah yang kita lakukan agar terrealisasi hak akses mikrotik dari laptop kita menggunakan Winbox. Kalau misalnya tidak bisa juga, kita pastikan firewall-nya dalam keadaan mati. Lalu kita juga pastikan bahwa adapter Ethernet dan lainnya selain kabel LAN ini dalam keadaan disable kecuali yang WiFi. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil mengakses perangkat router board menggunakan Winbox. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu akses router board with Winbox. Di sini kita akan coba login Winbox menggunakan IP address. Ketika masuk ke Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur di sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname pada router by default. Itu namanya mikrotik. Nah, kita bisa ganti dengan klik yang sistem, lalu pilih yang identity, lalu ubah sesuai kebutuhan kita. Misal, lalu apply, oke. Maka secara langsung tampilan hostname-nya akan berubah. Lalu selanjutnya yaitu IP address. Di sisi kiri ini, klik yang namanya IP, lalu address. Nah, disinilah lokasi IP address di Winbox. Nah, di sini dia masih kosong karena kita belum mengkonfigurasi IP address apapun. Kita bisa memberi IP address pada router kita dengan klik plus, lalu masukkan IP address versi 4, misal 192.168.1/24. Jangan lupa untuk prefixnya ya. Lalu pilih interface-nya yang tercolok dengan kabel LAN kita. Lalu kita apply. Maka sampai saat ini kita sudah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router kita dengan IP 192.168.1/24. Kita lanjut ke materi yang keempat yaitu tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi pada bagian connect to ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah mengubah, maka usernya menggunakan admin dan untuk passwordnya itu masih kosong. Kemudian pada bagian login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah mengubah, maka usernya menggunakan admin dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya pada menu identity ini adalah hostname pada mikrotik. Lalu ada version ini, lalu ini ada version, ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian board, ini adalah cloud host router. Lalu pada bagian uptime, ini merupakan berapa lama mikrotik kita diaksesnya. Selanjutnya kita lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terkonek ya. Pada bagian paling atas ini adalah informasi login kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi Winbox. Kemudian bagian setting ini untuk zoom in ataupun zoom out. Dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu.
Kemudian terdapat juga session. Jika kita klik kanan, ada at time, yaitu berapa lama waktu router kita diakses. Terdapat juga bagian date atau tanggal serta waktu yang. Kemudian terdapat memori atau RAM pada router. Kalian bisa lihat pada sisi sebelah kiri terdapat menu-menu pada Winbox yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Quick Set, yaitu yang digunakan untuk konfigurasi cepat. Beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPDE, Bridge, NAT, dan Wireless. Yang kedua adalah menu Capsman, digunakan untuk controller. Jika ada banyak akses poin, misalnya di hotel ada 100 akses poin, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada menu interface yang digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, OIP, TUN, VLAN, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat menu wireless. Ini digunakan untuk konfigurasi wireless. Nestream, dual slave, access list, registration, connect list, dan sebagainya. Kemudian terdapat bridge, yaitu menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge atau wireless bridge. Selanjutnya ada mesh. Ini digunakan untuk konfigurasi HWMP+ pada wireless mesh. Selanjutnya ada IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address, firewall, dan web proxy. Kemudian ada menu MPLS, kemudian ada menu routing. Jika kita ingin konfigurasi dynamic routing protocol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, directional forwarding, decision. Kemudian ada menu sistem. Kemudian ada menu sistem. Fitur yang paling banyak digunakan yaitu reset configuration, certificates, clocks, logging user atau booting, dan lain-lain. Untuk menu queues digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues tree, HTTP, dan bandwidth prioritas. Untuk menu files, yaitu isi harddisknya mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Kemudian ada menu log. Ini untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log debug, bisa diatur di menu sistem. Lalu terdapat menu radius, digunakan untuk radius client. Kalau pakai mid-mount setting di sini. Berikutnya ada menu tools, yaitu untuk bandwidth test, ping, telnet, SSL. Selanjutnya yang terakhir ada menu terminal, new terminal. Jika kalian ingin konfigurasi mikrotik menggunakan CLI. Kemudian ada Mac support, RIF. Kita bisa membantu file yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak dapat digunakan. Lalu ada more. Di sini kita bisa membuat tampilan Winbox baru. Kita lanjut ke materi akses router virtual PNetLab dengan Winbox. Jadi untuk nantinya pembelajaran administrasi jaringan mikrotik ini, kita akan menggunakan PNetLab. Jadi PNetLab ini mungkin mirip sama Cisco Packet Tracker. Bedanya untuk PNetLab ini multifaktor, jadi vendor mikrotik ataupun Cisco dan sebagainya. Nah, PNetLab ini sebagai lab alat yang mengatur jaringan, jadi bisa kita gunakan dalam pembelajaran administrasi jaringan. Jadi pastikan teman-teman udah menginstal PNetLab-nya. Nah, di sini saya meranin PNetLab-nya menggunakan VMware. Lalu kita cari yang mikrotik router OS. Nah, untuk bagian versi mikrotiknya saya menggunakan mikrotik 6.49.18. Lalu untuk bagian deskripsi pada mikrotik kita biarkan saja default. Dan pada bagian ikonnya
Saya menggunakan icon footer.png. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada game option saya biarkan saja kosong. Oke, di sini sudah terdapat satu buah mikrotik. Bisa kita nyalakan perangkat tersebut. Untuk bisa teraksesnya mikrotik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kita bisa klik kanan, kita bisa login karena kita menggunakan username default. Lalu klik network. Kita bisa tuliskan admin. Untuk bagian typingnya kita bisa pilih yang manajemen, lalu kita set. Nah, di sini saya hubungkan mikrotik dan ISP, yaitu penyedia internet. Jadi seakan-akan kita terhubung ke internet. Lalu untuk terhubung ke Winbox, teman-teman bisa buka terminal mikrotiknya. Mungkin nanti mikrotiknya akan mendapatkan IP address yang berbeda. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, yang penting mikrotiknya bisa terhubung ke Winbox-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya, yaitu 192.168.121. Kita bisa langsung saja koneksikan dengan Winbox. Teman-teman bisa buka aplikasi Winbox-nya. Nah, untuk namanya di sini CHR. Untuk version mikrotiknya 6.49.18. Dan bagian hostname-nya masih mikrotik. Untuk IP address-nya 192.168.121.133. Dan di sini teman-teman bebas mau login menggunakan MAC address ataupun IP address. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu webfile. Nah, di sini saya akan mencoba kenalkan pada kalian di antara metode akses mikrotik yang dapat digunakan, yaitu webfile. Jadi webfile ini berbasiskan halaman browser. Jadi webfile diperkenalkan sejak router OS v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS. Sebagai alternatif Winbox, untuk akses router board via webfile bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://. Nah, jadi syarat menggunakan webfile harus terkonfigurasinya IP address pada mikrotik. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address pada mikrotik kita, yaitu 192.168.121.133. Jadi misal kita cek pada Winbox IP lalu address, kita sudah memiliki IP address, yaitu 192.168.121.133 yang didapatkan secara dynamic dari ISP. Nah, kita bisa langsung saja membuka webfile. Nah, kita bisa langsung saja ketikkan pada browser kita, ketikkan IP address dari mikrotik kalian, kita enter, maka inilah tampilan webfile. Jadi pada menu bagian quick set seperti ini, lalu untuk menu webfile-nya seperti ini. Kalau ada menu change password, kalian bisa cancel saja. Jadi tampilannya kurang lebih sama seperti Winbox. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu quickset. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang quickset. Sesuai namanya, quickset ini menu yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router dengan lebih cepat, yaitu jika biasanya harus mengakses banyak menu,
Kalau menggunakan telnet itu kita bisa ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses mikrotik router OS. Perlu kalian ketahui fixer ini bisa digunakan hanya yang support Windows. Nah, untuk mengakses pengaturan standar yang diperlukan konfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada distribusikan pada fixer. Jadi, fixer hanya terdapat pada X atau CLI yang memiliki interface wireless. Melalui SSH kita bisa mengakses fixer ini pada nol paling atas di sini dan terminal di Web5. Dan SSH juga dapat digunakan untuk merunning script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan keduanya secara umum adalah telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH lebih secure atau aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya. Untuk praktek, kita akan coba untuk remote dengan menggunakan telnet. Nah, untuk telnet, kita bisa konfigurasi pada terminal command prompt. Kalian bisa langsung buka command prompt, dan jangan lupa kalian bukanya dengan run app administration. Jika sudah terbuka, kalian bisa telnet, kemudian IP dari router mikrotiknya. Jika sudah enter, di sini kalian bisa login dengan user admin. Kemudian password. Ini saya sudah berhasil login mikrotik dengan menggunakan command prompt atau menggunakan telnet. Sekarang kita coba login menggunakan PuTTY. Kalian bisa buka PuTTY-nya. Kemudian kalian bisa tuliskan IP dari mikrotiknya seperti ini. Untuk port default saja 22. Kita open. Kita login menggunakan user admin dan passwordnya. Di sini saya berhasil login mikrotik menggunakan PuTTY. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep serial console. Sekarang kita akan membahas konsep di mana di antara metode akses router mikrotik itu bisa menggunakan router console. Jadi terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address atau MAC address, yaitu dengan cara meremote serial console. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita bisa juga melakukan troubleshooting pada router. Jika tidak dapat diremote lewat Winbox Ethernet ataupun SSH, tetapi meremote dengan metode ini hanya bisa CLI. Dan tidak semua root bisa menggunakan metode ini, karena bisa digunakan hanya dengan serial console seperti cara menggunakan serial console. Yang pertama yaitu masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line com yang dapat dilihat pada device manager. Dan lalu speed baud rate 1115200 khusus perangkat mikrotik. Jadi ini merupakan langkah-langkah menggunakan serial console.